pimpinan masyarakat, pimpinan negara dan lain sebagainya. Tapi sangat menghargai kerajinan Pak. Ketika di kanan rajin Siti Aisyah nika tak mulok sah isakut. Dari ya Humaira, wahai perempuan yang wajahnya putih kemira-mira, mapan. Kayak Siti Aisyah jadi aslinya mapan. Mun Aisyah kata tahun ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah al-qaimi bihuquqillah ma daqat illa farajallah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ahu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Al-mukarramun wal muhtaramun, para masyayikh, para kiai, para sepuh, para tokoh masyarakat, langkung-langkung Hadratul Mukarram Kiai Haji Mas Haris, Hadratul Mukarram Kiai Haji Maksudi, Pensteja, para masyayikh, para sepuh sirabu, yang sepura tak bisa nyebut asma tong setong. Semoga tak memberi hormat ta'zim kepada para beliau. Sohibul Haja, Bapak Halid sekeluarga atau Bapak Dina, keluarga mempelai putra, saya dari Jember, dua mempelai yang berbahagia, bapak-bapak hadirin oncengan sekalian, setijana betul kaulah menjaki. Sebelum notor-mator dan kaulah nyon sepora atas keterlambatan betul kaulah hadir karena kento di luar dugaan setelah tidak apa cukup laku berangkat. Tapi dah bakal tidak bisa kento langsung dihadang rombongan sepeda gunung dia banyak. Eki seborana buka-buka hadir kaulah serang berajunan mengikuti acara kento sampai lestari ikan jari Allah Subhanahu Wa Taala. Para hadirin, para undangan sekalian, saya jematan kaulah mujaki. Alhamdulillah, asyukur kepada Allah. Elaku semakin beten kaulah serang berajunan. Takdir serang Allah bisa bagi bersilaturahim majelis muljah insyaallah penuh barokah. Kan ku arang-sarang berzikir, bertawassul, bersolawat, berdoa, bersilaturahim. Memenuhi undangan Sohibul Haja dalam acara walimatul ursi tasyakuran atas ampun terlaksana akad nikah antara putra putri beliau Ki Kento Ananda Nur Diana Safia sampun lastri akad nikah sareng rakana Tretan Muhammad Iwan Mahmudi Sedari Ambulu Jember. Para Rabu muka-muka akad sampun laksanake antara dua kemantan. Allah Subhanahu Wa Taala jazakia akdan mubarakan masumah. Akad yang oleh ridho pertolongan perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kemantan si kedua itu ibarat kemampuan melaksanakan kewajiban-kewajibannya, fokus kewajiban dari Allah ibadah maupun kewajiban dari sang manusia, termasuk kewajiban antara suami istri. Dan muka-muka ibaratnya mampu menghadapi cobaan-cobaan hidup yang mesti dijumpai, sehingga akad nikah itu muka-muka selamat lagi ya akad saya asarang ridhan Allah keluarga sakinah warahmah lakum walatunya sampai ke akhirat. Barokah umurah, barokah ilmudah, barokah rezekina, barokah putra dan keturunan. Amin amin ya menyibasar. Para Rabu kaulat termatur dek kemantan ke mantan. Oh ya saya dulu. Nabi kenta sasa. Jika walana
boleh mana ke termasuk iklan nih pengumuman bima lewat oleh keganti dia pasir mantan kan ngereng kata oh Jawa nggak Jawi enggak kayak mereka tikul tak je benar tak je berepot enggak beri lengkap mereka campur bahasa Indonesia saja ya. Jodoh itu merupakan anugerah Allah yang harus disyukuri. Sebab nikmat itu kalau nikmat tidak ngerti bahasa Madura sama sekali. Belum. Oh ya, biasa. Nanti belajar pada istrinya nanti. Makanya harus disyukuri. Insya Allah akan kalau disyukuri akan ditambah nikmatnya. Sekalipun tidak tambah orangnya ya. Cek nyari tambah orang. Kimun bisa nikmat tak kenapa. Tapi yang penting kejembarna. Sebab Nabi orang yang ahli bersyukur itu pasti bahagia hidupnya. Apalagi kita sedang kemanten baru seperti ini. Maka itu Pak sakit. Mau disyukurin. Jika tak sakit tak berarti rasa pasti dibalas. Misalnya kaulah sering berajunan sakit gigi. Sakit gigi ini kan sakit si paling kerasa karena batin selain sehat gigi sakit. Dan ini kemudian ada syukur, alhamdulillah pun gigi sakit. Benihnya berselang, ini kan syukur. Gigi sakit, bakum sakit, yang dapat berat sakit, benar insyaAllah itu dibalas. Tapi saya enggak pada tak syukur pesan buku jenazah sakit. Akhirnya tak kelar, jadi sakit tak kelar. Maaf, pas cedak itu untuk saya ketembok gajian menculan kopi. Jadi syukur itu penting, baik dalam keadaan senang maupun tidak senang. Badan sekonik pun tak senang, bersabar. Pada Rabu langkung-langkung kemantan berdoa. Syukur pertama itu kepada Allah. Sebab yang berikan nikmat itu Allah. Sekalipun Allah memberi nikmat melalui macam-macam saluran, bisa melalui orang tua, melalui mertua. Nikmat yang diberikan Allah kepada kita melalui orang tua, kita lahir ke dunia. Itu suatu nikmat dari Allah yang melalui orang tua. Sesudah kawin, sudah ini kita dapat jodoh. Hakikatnya memberikan jodoh itu Allah, tapi lewat jasa orang tua. Jadi pertama syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampurna syukur kepada Allah, jika syukur ke orang-orang yang berjasa kepada kita, yang melalui jasa orang itu Allah memberikan nikmat, terutama orang sepuh. Orang tua. Orang sepuh itu cahaya pengulama bertelur. Abauka salah satu. Orang sepuh orang tua itu ada 3 macam. Pertama, man waladaka, orang sepuh yang melahirkan kita. Jika bapak dan ibu kandung. Nomor 2, man zawwajaka, orang sepuh siapa yang cucu dekat kita, mertua. Jangan dibeda-bedakan antara mertua dan orang tua sendiri, itu sama-sama orang tua. Mendek ke putrana betul mendek ke respon. Jadi kalau putrana belum. Dan insya Allah Nabi kita syukur dari Allah, syukur dari orang-orang yang berjasa, maka nikmat itu tidak akan dicabut, bahkan akan ditambah. Sami sering kaulah sering berajunan, areng bareng ke putra. Pas ben putra gantai syukurin mesti tambah boleh. Kita minta. Tiga. Para Rabu, para hadirin sekalian, dan bermenjaki. Selain esok koren, menyatakan terima kasih kepada Allah, menyatakan terima kasih kepada
orang-orang berjasa kepada kita, para penyesepuh, termasuk guru. Nikmat termasuk masuk ke nikmat ini kan. Nikmat yang diberikan itu harus dirawat, dijaga. Cek ben serbenake. Sebab untuk rabat nikmat itu bisa dicabut, berarti kita tidak pantas menerima nikmat itu. Sami serang kaula serang para ajunan. Kayak bareng kelar mau bangin sepeda motor atau mobil. Ini benar kudu rabat lapan. Dapat tapan tulisan. Jadi sampai telat. Mantap pada saya kayak bengkel. Ini kemun erabat. Mun erabat insya Allah. Meskipun 5 tahun, 10 tahun. Maka tak rebel. Starter sekarang laku aja. Tapi mun tak erabat. Awalin alat telat. Meskipun tak kata saya, Pak Kun tak ibu mungkin. 10 tahun ni kebun rewel. Starter 10 kali Pak Kun tak kirim jeda. Saya itu juga perjodohan, perkawinan. Perkawinan itu dirawat. Apa yang dirawat? Fisiknya juga rawat sebab manusia itu. Odi itunya terdiri dari 2 badan. Ada badan yang kasar. Seperti itu jasmani, ada badan yang halus, roh ini kata badan. Tapi kita beda roh kita. Tahu mana? Mana di orang sete kan tak bisa tojuk, tak bisa bentah. Itu berarti rohnya sudah ada, tinggal jasadnya. Dan roh itu mereka hakikat manusia itu roh. Si merasa senang, ada susah. Seibadah dekat Allah kan itu beribadah roh. Cuma ketika roh ada di badan, maka badan ia cek ibadah juga. Angkat tangan ketika kita bertakbir, ketika lisan kita membaca-baca. Jadi roh itu hakikat manusia. Milana tidak cukup kita hanya merawat badan saja, tapi roh kita harus dirawat. Hubungan rohani antara suami istri, nikah. Cinta kasih mawaddah rahmah. Ini kemungkinannya sebenarnya. Kayak pun dikenal mungkin reyan. Starter sekalian langsung muncul. Enggak ampun 20 tahun. Ini 10 kali bakun. Jadi ini kan, saya mau bagus rabatnya insya Allah. Meskipun 10 tahun nih insya Allah kita cari apa? Makanya dirawat. Bagaimana merawat perkawinan? Merawat hubungan suami istri. Pertama, saling menghargai. Karena manusia itu punya harga diri. Saya, panjenengan, istri panjenengan juga punya harga diri. Namun kita dihargai oleh orang yang pasti kita malas membalas akan menghargai juga. Tapi saya nggak mau dihina, pasti kita akan balasnya. Contoh terbaik bagi kita dalam hubungan suami istri, junjungan kita yang besar Muhammad SAW. Kanjeng Nabi Kak Dito, senajan beliau itu afdalul khalqi, paling utamanya makhluk, Abdul Anbiya wal Mursalin, pimpinan masyarakat, pimpinan negara dan lain sebagainya. Tapi sangat menghargai kerajinan. Ketika di kanan rajin Siti Aisyah, ini kata mulok sah isabut. Dari Maya Humaira, wahai perempuan yang wajahnya putih kemira-mira, mapan. Kayak Siti Aisyah jadi aslinya mapan. Mun Aisyah kata tahun ini. Bangga orang bini dipanggil seperti itu. Kulakuh kopi. Tapi saya bentak keluar TV. Tapi saya nggak mendihin. Misalnya karena sebini kan tuh yang istrinya maaf ini tidak tahu saya istri sampai dia pandai. Pas diolok kodet itu. Apa kodet ngerti? Ngerti kodet? Cabul. Oh, bukan cabul, bukan cabul. Ya. Jadi yang itu. Marah orang perempuan dipanggil.
pasti balas. Umpamanya sila kita bate-bate ya lo apa lang tokar benar kulit minta kopi ngeltok nyangkir harus saling menghargai. Selain itu harus juga saling pengertian, saling memahami. Sebab manusia itu punya perbedaan-perbedaan. Nah boleh antara laki dan bini. Maka pada laki dan pada bini ini kan mesti tak sama. Ini termasuk tanda-tanda kuasa Allah. Allah menciptakan manusia miliaran banyak gitu. Sebelum pada persis. Kalau mirip ada, tapi sepersis pada ini sama. Pasti ada bedanya. Nah boleh antara laki dan bini. Yang laki itu biasa negara, kasar, yang bini halus lembut. Biasa lagi. Perkara ada yang luar biasa kita ini. Kan yang laki kan itu lembut, kera. Ini kemudian akan lakukan lestari. Yang bini biasanya abid karena ini apa itu elatenin. Misalnya setung betul antara cewek dan antara si laki mau pergian bersama. Yang laki seorang suami itu mandi berpakaian 15 menit atau 20 menit selesai. Sementara yang bini orang perempuan istri itu kadang-kadang 20 menit belum selesai, bisa sampai setengah jam atau lebih. Maka itu kita sebagai suami harus paham bahwa perempuan memang seperti itu, bersabar, sabar menunggu. Kayak segini, aku tuh ngerti juga kan, dia selagi pun gelas, dia bisa betul. Nah, itu namanya saling pengertian. Dan seperti itu berlaku bukan hanya di kehidupan rumah tangga, tapi juga dalam kehidupan bertetangga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, saling menghargai dan saling pengertian. Terakhir, karena manusia itu benih malaikat, pasti banyak keliru, banyak salah. Dia pun santre, al-insan makhluk khotok wa nisyan. Manusia itu bertarupot dan lupa, malah dosa. Nah, ketika kita berbuat salah kepada orang lain termasuk pada istri, jangan segan-segan untuk meminta maaf. Dan ketika orang lain termasuk istri berbuat salah kepada kita, kita jangan segan-segan untuk berikan maaf, saling memaafkan satu sama lain. Insya Allah jika 3 hal ini kita lakukan dalam pergaulan hidup, baik kehidupan berumah tangga, kehidupan bertetangga, bermasyarakat, saling menghargai, saling memahami dan pengertian, saling memaafkan, insya Allah kedamaian, keharmonisan, kerukunan akan tercipta. Kiprihal suatu-suatu atau kar biasa. Ini kesobong, gelas cangker, apolong tak keletekan ini sobong. Kencik sampai bela. Sampai bela merarat sambung nanti. Artinya jangan mudah mengucapkan tolak dan cerai. Karena orang laki-laki itu yang punya hak tolak. Sekali diucapkan langsung jadi. Itu menurut kitab fikih. Sekalipun sekarang harus dibuktikan di pengadilan. Jadi jaga ya. Apa jaga itu bahasa Jawa. Ya, koyo-koyo. Ya, dikuat-kuatkan lah gitu. Yang sabar. Ya, kalau kita sedang emosi, kita pergi dulu sebentar keluar gitu. Sudah reda emosi kita kembali lagi. Dan tengkar itu jangan sampai diperlihatkan kepada orang lain, termasuk kepada orang tua kita, jangan sampai ada orang lain yang masuk dalam rumah tangga kita. Karena dengan putra, kalau punya putra, jangan sampai diperlihatkan pada putranya. Kenapa? Itu sedih putranya kalau melihat orang tuanya tengkar. Jadi mau beda anak, bawan ki sekolah SD. Kita serang bini terbana tokar, datang anak di sekolahan, entar ngucak ke kerajaan, tak terunya bedaan istirahat dulu, istirahat tokar dulu, anak itu salenin kelampi, Pak beri DR,
ocol surah main keluar haji mun terus lagi tukar atur nih Pak. Dalam bisa ngatur ini insya Allah langgeng rumah tangga itu. Para rabu, para hadirin sekian kalau muljaki. Terakhir, kemanten baru itu ibarat tanaman yang baru ditanam. Apalagi ini dari suku Jawa ya, dan Madura. Itu pasti banyak perbedaan-perbedaan. Karena itu sekalipun mungkin sudah banyak ilmunya yang ditimba di bangku pendidikan, tapi ilmu yang didapat di bangku pendidikan dan bangku kuliah itu hanya merupakan teori yang ketika diterapkan dalam masyarakat kadang-kadang tak betul cocok, ya kurang sesuai. Karena itu banyaklah belajar kepada lingkungan kita, pada para sepuh, bahkan kepada istri kita. Tidak apa-apa seperti bahasa, katanya tidak bisa bahasa Madura. Ini berguru pada istrinya tidak apa-apa. Saya ini kan orang Madura, istri saya orang Jawa. Alhamdulillah sedikit-sedikit bisa. Jadi kita tanya adat istiadat budaya di mana kita masuk di situ. Dan ketika istri kita ikut, beritahu juga budaya-budaya di rumah kita, sehingga saling menyesuaikan antara budaya istri dan budaya suami. Akhirnya bisa harmonis, bukan hanya antara suami istri, tapi antar dua keluarga, bahkan antar dua tetangga. Itu kira-kira hal-hal sebisa betul kalau atau lagi. Saya pun dekat mantan nyon spora atas yang atau sekali lagi nyon spora atas keterlambatan. Muka-muka polong kau udah serang perajunan. Sarang ridho Allah tetiba bagian si barokah, amin ya puji bahasa ini. Kadang Allah ma fi khair wassalah wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.